Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, para jamaah haji kolbu di bulan suci Ramadan, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah. Karenanya mari kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, kita memasuki bab yang menerangkan bagaimana agar perut kita tidak dimasuki yang haram dan yang syubhat, karena ini akan mempengaruhi intensitas kita beribadah. Berkali-kali kami sampaikan, kalau orang makan yang haram itu amal-amal yang wajib, termasuk sholat wajib, itu males, teledor. Tapi kalau makan yang subhat, ya dia tidak mau menjalankan amalan-amalan sunat apa saja, bisa jadi qobliyah dan beberapa sunat-sunat muakkad yang lainnya. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bi ulumnya fitarin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrith ayyuhal jamaah ala thalabil halal. Karena itu berambisilah sekuat tenaga, wahai kita semua jamaah, ala thalabil al halal, mencari rezeki makanan yang halal. Harus dijaga betul. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan mencari rezeki yang halal itu adalah wajib hukumnya bagi orang yang beragama Islam. Ada dua pengertian yang ini bisa kita ambil, ya. Apa sih yang halal dan yang haram? Imam Syafi'i mengatakan wal halalu fassarahul Imam al-Malik wal Imam Syafi'i bimalam yarid bitahrimihi dalilun. Pengertiannya, Imam Malik dan Imam Syafi'i menafsirkan yang disebut dengan yang halal itu adalah yang tidak diharamkan. Artinya yang tidak diharapkan berarti halal. Nah, ini definisi umum dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan itu pada prinsipnya hukum dalam prinsip hukum itu yang tidak dilarang berarti boleh. Nah, tapi kalau Imam Abu Hanifah menafsirkan bima dalla dalilun ala hillihi, sesuatu yang dalil telah menunjukkan tentang kehalalannya halal, berarti di luar itu haram. Nah, nanti cara menentukan halal haram, apakah zaman dulu dengan zaman sekarang, artinya zaman Rasulullah dengan zaman sekarang itu bedanya apa, gimana, ya itu nanti ijma' dan qiyas. Dari itu nanti ada fatwa dan kesepakatan dari ulama serta mengkiaskan. Ya, misalkan ya, meminum, kata kuncinya kan minuman keras haram.
artinya minuman keras yang memabukkan. Dikiaskan sesuatu yang memabukkan adalah haram. Itu nggak ada zaman dulu bir cap bintang. Zaman Rasulullah memang nggak ada. Orang mengatakan boleh loh, tapi mabuk ya itu yang nggak boleh. Jadi dengan demikian ini cara mengambil hukum, penentuan hukum yang ditentukan oleh Imam Syafi'i yang sama dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Intinya sama, cuma caranya, manhajnya yang berbeda. Dan tampak buah perselisihan dari kedua beliau itu, maka menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i sesuatu yang halal sebab sesuatu lebih selaras dengan kemudahan agama. Karena agama itu kan menzaman, tidak semuanya ada di Al-Quran dan hadis, karena negara di dunia ini banyak, maka kata kuncinya saja ya, maka dengan demikian itu semua ada kias ijma'nya. Sedangkan menurut Imam Ghazali sesuatu yang haram ya haram, dan itu setelah qot'i. Itu cara mengambil hukum dari beliau berdua. Karena itu fa'idha wajadtahu fa'ahris ala an taqtasira minhu alamatun nasab'i. Maka lalu apabila kamu menemukannya, maka berambislah untuk membatasi diri atas ukuran makan. Nah, tadi kan cara menutup ini haram halal sudah antara dulu ada imam 4 itu. Sekarang bagaimana cara makan yang baik? Ya, ini ada 7 cara makan yang baik. Cara makan itu ada 7. Nanti kita ambil yang terbaik. Yang pertama, ayyakula matahsulu bihil hayatu faqat. Yang pertama, makan itu sekedar untuk hidup saja. Ya, tapi hidup, tapi lemes, tidak bisa ibadah, tidak bisa puasa. Ini bukan makan yang bagus. Dengan bahasa lain, orang yang menu dan nutrisinya kurang, meskipun dia punya rezeki, maka itu tidak diperkenankan, tidak disarankan. Yang kedua, ayyazida ala dzalik miqdara ma yahsulu lahu bi quwwatin ala ada'il faraid al khamsah. Artinya makanannya cukup, bisa hidup, tapi menghasilkan tenaga ya, ala adil faraid, untuk menjalankan yang fardu ya, sholat 5 waktu, min qiyami dunawafil, dan menjalankan sholat fardu tapi sunat-sunatnya nggak kuat. Nah, itu juga kurang sempurna. Wahadani wajibani wa misluha aklu ma yukawwihi ala syami al wajib. Dan kedua, hal ini makan secukupnya tadi, porsi yang kecil, yang penting yang wajib-wajib bisa dijalankan, itu adalah memakan, artinya sesuatu yang porsinya itu memberi kekuatan cukup yang wajib. Nah, ini juga kurang sempurna. Yang bagus, kuat dari kesehatan badannya, menjalankan yang wajib dan bisa menjalankan yang sunnah. Nah, yang ketiga, ayyakula matuzlahu bi kuwatan ala siyamin nafli sholatin nafilah min qiyami wa hadza mustahabun. Yang disunahkan itu yang ketika makan ya kuat hidup, ya bisa hidup, bisa yang wajib, bisa yang sunat. Jadi kalau bisa, setiap orang ukurannya beda ya. Jadi jangan sampai kalau yang kuat wajib sunat pokoknya 2 piring sekali makan misalkan, yang lain nggak bisa, bukan itu. Yang penting ukurannya dari makan itu yang halal itu kita bisa menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Yang keempat, ayyakula ma yuqimu bisul bahu lil kasbi wal amal wa hadza wasab'u syar'i. Dan yang kelima, yang keempat adalah tadi
makanan yang ketiga ditambah porsi yang kuat, karena dia apa? Karena dia sulbahu lil kasbi wal amal, karena kerjanya keras. Ya, kalau tukang macul, tukang gulu, pekerja keras, ya makanan yang banyak. Ya, kalau tukang gulu makannya kecil nggak bisa nyangkul, dari itulah dia dapat duit. Nah, gitu ya. Yang kelima, an ayyam la'a thulutha batnihi wa wasittatu asbari li anna misronal insani tuluhu thamaniyati asyara sibron. Yang kelima, memenuhi sepertiga perutnya, yaitu 6 jengkal, karena sehingga usus manusia itu panjangnya 18 jengkal. Jadi disesuaikan dengan ususnya. Nah, ususnya diisi terus bedeteng, ya nggak bisa, maaf, keluarnya ke belakangnya juga akan ada halangan. Wahada wasabul mu'tadu wahada lakarohatu fihi inna akala min ta'amin nafsihi, dan semacam itu merupakan kenyang cukup tapi tidak dimakruhkan padanya jika ia memakan makanan itu sendiri, artinya diukur sendiri. Imam Qushairi mengatakan, inna dzalika haramun fa ijadata ala sab'i syar'iyyin la tajuza illa an ya'lama ridha at-ta'i bi aqliz za'idi falahu ayyakula masya. Sesungguhnya hal yang haram karena sesungguhnya melebihi atas kenyang atas syariat. Nah, ini tadi kan 8 jenis dari 5 yang tadi itu, yang penting kenyang. Tapi kenyangnya juga harus sesuai dengan syariat. Adalah tidak diperbolehkan kalau melebihi dari ukuran. Ya, kecuali ia mengetahui kecuali dia memang membutuhkan makanan yang lebih. Oke. Yang kedua, makanan juga tidak boleh mengambil dari yang tidak dihidangkan. Misalkan kita bertamu, disuguhi makan di meja sederhana, dia ngelirik di mana, di dapurnya lebih enak lagi, dia masuk ke dapur ngambil sendiri, itu nggak boleh. Ya, illa ayya'lama ridha da'i, kecuali dia diridhokan oleh yang mengundang, bi akli zaid, dengan memakan lebih, falahu, maka itu boleh, ayyakula masak, maka dia boleh makan melebihi dari yang ada dihidangkan. Oh, tahu ya, ada, silakan ambil aja. Misalkan di tudung sajinya kok ada yang lebih enak, kemudian apa itu? Nah, asal diizinkan boleh. Tapi kalau tidak diizinkan tidak boleh memakan, karena tidak diizinkan rumah. Yang keenam, as-sadisu ayyakula ziyadata ala qadri thuluthil misrani wa huwa makruhun. Yang keenam, makan melebihi ukuran sepertiga usus itu sifatnya makruh. Kalau terlalu kenyang itu makruh. Dan dengan sebab itu dia menghasilkan manusia yang malas ngantuk. Atiklu wan naum, kalau terlalu banyak itu juga bisa malas dan ngantuk, lemes. Seperti kita lah, kalau buka terlalu banyak kan tarawihnya jadi males, jadi lemes. Wala hadzal qismu ghalibu adatin nas, dan atas bagian yang keenam itu mayoritas kebiasaannya mengambil yang ini. Mestinya berhentilah sebelum kenyang, ini sebelum kenyang nggak berhenti. Nah, yang ketujuh, ayyakula ziyadatan ala dzalik ila ayyatadarrara wa huwal batnuh. Wa hadza haramun kada fi syarhil mandhumati li Ibnul Imad. Yang ketujuh adalah makan melebihi atas hal itu, dan itu sangat membahayakan, yaitu kekenyangan, dan itu sifatnya haram. Kalau berlebih-lebihan, israf dalam makan itu hukumnya haram. Jadi dengan demikian dari 7 model orang makan, maka kesimpulannya sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Maka dengan demikian makan untuk hidup tadi
bisa menjalankan ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Ukurannya apa? Ukurannya sesuai dengan masing-masing. Prinsipnya, berhentilah makan sebelum kenyang. Bapak sekalian, mengapa kalau kenyang? Waqala al-mu'alif fa inna sab'a ya yuksil qalbi, karena sejujurnya kenyang itu dapat mengeraskan qalbi, qaswatul qalb, yuksil qalba, ya, itu hatinya jadi keras. Keras itu artinya sulit untuk diberi masukan, bergudul sakarepe dhewe, ya. Itu karena memang makanannya yang terlalu kenyang. Yang kedua, wajufsitud dhihni, merusak kecerdikan seseorang itu kalau terlalu makan. Kuwemuk makanannya banyak, biasanya nggak cerdik, ya. Dan selanjutnya adalah wayubtilul hifdin, suruh ngapalin sulit, gampang ngantuk, nggak melebu-melebu. Jadi kalau membaca dulu hafalan kan, itu nggak bisa masuk karena terlalu kenyang. Yang keempat, wayuskilu a'dha'i anil ibadah wal ilmi, dan dapat membuat malas untuk beribadah dan menuntut ilmu. Ya, begitu assalamualaikum langsung angop, ngantuk biasanya gitu kan. Dan banyak kan begitu sholat, begitu ibu sebelum sholat nggak ngantuk, waktu sholat menguap, ya, karena makanannya tadi. Nah, yang kelima, wayuk wisahawat, menciptakan syahwat yang besar, wa istiyakun nafsi ila syai'in, yaitu hasrat nafsu kepada sesuatu, wa yang suruh junudus syaitan, dan ini semua adalah temannya setan, tentaranya setan. Jadi tentara setan itu kalau makan kenyang itu adalah temannya. Nah, setan itu apa temannya? Wa'aya asroh, temannya setan itu ada 10. Adzulmun, orang yang zalim, wal khianat, kufrun, kufur, wa tarku fil amanah, berjanji janji, wan namimah, juga mengadu domba, wal nifaq, munafik, wal khadi'ah, menipu, wasyakun, gampang ragu-ragu, fil wahidil khalaq, yaitu terhadap keesaan Allah, wal mukhalafatu, dan dia selalu dalam keadaan berbeda dengan apa yang menjadi dzul jalali wal ikram. Kalau sudah urusan Allah dia males, karena biasanya makanannya tidak baik. Wat tafaful an sunnati, dan dia tidak mau dan selalu lalai terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Kada afadahul Hamdani, seperti yang disampaikan oleh Syekh Imam Hamdani. Bapak sekalian dihormati, jadi saya ulang, makan itu sangat mempengaruhi kejiwaan dan pola peribadahan seorang. Kalau sumbernya halal, alhamdulillah itu akan mudah dan enteng untuk beribadah. Kalau haram, gampang dan berani meninggalkan yang wajib. Kalau yang makan sunat, yang subhat, ngamalkan yang amal-amal sunnah, itu juga malas. Nah, cara makan yang baik tadi, cukup untuk hidup, ada sepertiga nafas, minum, dan juga makanan, sehingga dia bisa untuk melaksanakan ibadah yang wajib dan juga yang sunnah. Itu cara bermakan yang baik. Qala Luqmanul Hakim li ibnihi, ya bunayya idzam tala'tal ma'iddata namat fikrah. Wahai anakku, apabila kamu terpenuhi seluruh perutmu, maka akan membuat dirimu namat al-fikrah,
yaitu membuat tidur pikiranmu. Bundel, diajak ngomong, diajak diskusi, bundel, otaknya bundel, jadi nggak jalan. Bakharatul hikmah, dan dia bisa menghilangkan ilmu hikmah, ilmu spiritualnya, batinnya itu keras. Wa qa'adil a'dha'i 'anil ibadah, dan membuat malas anggota-anggota tubuh ibadahnya. Qala ba'dul hukama, dan sebagian ahli hikmah mengatakan, man kathura aklu kathura surbah, siapa saja yang banyak makannya maka banyak juga minumnya. Pasti imbang kan? Nggak kroso, karena kan itu harus dicerna, pencernaan. Kalau kurang minum juga jelek. Wa man kathura surbahu kasura naumuhu, kalau sudah banyak minumnya, banyak makannya, banyak tidurnya. Karena itu mengapa orang gemuk itu kan sedikit-sedikit tidur. Maaf ya, maaf ini. Tapi itu semua beda, antar orang beda. Ada orang yang makannya banyak, tapi nggak apa-apa. Tapi karena memang pekerjaannya banyak. Tapi ada yang makan banyak, langsung sebah perutnya juga ada. Wa man kathura namuhu kathura lahmah, orang yang banyak tidurnya biasanya gampang jadi daging. Wa man kathura lahmuhu kosa qalbuh, kalau sudah banyak tidur biasanya hatinya keras. Wa man kosa qalbuhu ghirqa fil atham, dan biasanya dia tenggelam dalam urusan-urusan maksiat dan dosa-dosa. Tapi ini tidak bisa digeneralisir, karena nutrisi manusia antar manusia satu dengan manusia yang lain itu berbeda. Ada yang cukup dengan kalori secukupnya. Tapi ada yang membutuhkan kalori yang banyak karena memang banyak yang harus diselesaikan. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, waqalal mu'alif wasab'u minal halali mubta'a kulli sirin, dan kekenyangan dari yang halal adalah mula dari setiap kejelekan. Itu yang halal. Fa kaifa minal haram? Lalu bagaimana kalau yang sudah makanannya banyak, yang haram lagi? Maka justru dia akan qaswatul qulub. Imam Sa'roni mengatakan, fa in akalal harami awis subhata yudlimul qalbi. Imam Sa'roni mengatakan, ya, sesungguhnya memakan yang haram dan subhat dapat membuat hatinya gelap. Wa yuhjibuhu an dukhulil khadrati lillahi ta'ala, dan dapat menghilangi dirinya untuk masuk di dalam khadratillah. Jadi kepangkuan Allah itu sulit. Wa yukhliqut thiyab, dan dia dapat membuat usang nilai-nilai dari kejiwaannya itu, karena dia adalah tidak tercerminkan di dalam nutrisi satu sisi, sumber halal tidaknya dia tidak peduli, sehingga dia dalam keadaan tadi lebih jauh dari Allah. Wa talabul halal fardhatun ala kulli muslimin, karena itu mencari yang halal itu adalah fardu bagi orang muslim. Kefarduan di antara seluruh fardu-fardu yang lain adalah kefarduan yang paling sulit bakal untuk dipahami, dan kefarduan yang paling berat bagi anggota tubuh untuk dilakukan yaitu menjaga makanan yang halal. Itu berat loh, menjaga jangan ada yang masuk diri kita yang haram, yang syubhat. Itu perbuatan kewajiban yang berat. Sebab persangkaan orang bodoh adalah bahwa halal itu tidak ada jalan mencapai ke sana, telah tertutup, karena dia sudah menutup diri dari sumber rezeki yang halal. Pokoknya apa saja, rezeki yang mana, yang penting datang, saya ambil. Maka dengan demikian waihata hayata fal halalu bayinun,
wal haramu bayyinun. Tidak mungkin dicampurkan. Yang halal itu bayyinun, wal haramun bayyinun. Haram jelas, yang halal jelas, yang tidak jelas diri kita yang seakan-akan tidak tahu menahu ini halal atau haram. Punyanya orang lain diambil, ya, jelas haram tapi pura-pura daripada hilang saya ambil aja. Wa baina umuru mustabihatun, dan di antara keduanya tidak ada yang samar, makanya sudah jelas. Paling akhir, dan karena itu di dalam Ihya disebutkan wala tajalu hadits talatu muftarinan wa kaifata sakulat al halalat kada fil Ihya. Maka tidak henti-hentinya, dan ini pun saking beratnya selalu diulas-ulas di dalam kitab Ihya, karena itu bagian dari yang penting di dalam diri manusia. Nah, wal ibadatu wal ilmu ma'aklil haram kalbanai ala sirjin, ya. Beribadah menuntut ilmu disuruh makan yang haram seperti membangun di atas kotoran binatang. Ini Imam Ghazali, ini matannya ya. Yang makan menuntut ilmu kok makan yang haram, itu seperti membangun di atas kotoran, ambruk, fondasinya nggak kuat, ya. Wa qala Ibrahim ibnu Adham thayyib ma'aka wa ma'alaika badadalik alla tasumun nahar wa la taqumal laila yahni naflan. Thayyibu mat'amaka, baguskanlah makananmu. Tidak ada alasan bagimu setelah itu. Kalau kamu tidak berpuasa di siang hari, maka kamu tidak akan bisa sholat malam hari. Artinya siang hari itu nyari rezeki yang halal. Kalau makanannya yang halal masuk di diri kita, insya Allah qiyamul lail sampai malam hari. Tapi kalau makanannya haram, wes bablas, nggak sempat sholat malam. Bangun jam 2 tapi ke kamar mandi saja, tidak sempat ambil air wudhu, tidur lagi, akhirnya subuhnya juga akan hilang. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf atas kekurangan saya. Kita saling mengingatkan berdasarkan kitab Marokil Ubudiyah yang disarai oleh Syekh Imam Nawawi, yang diambil dari kitab Hidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Semoga Allah meridhoi, dan ini menjadi ilmu yanfa buat kita semua, ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.